Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Padli. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 2018 03 13 034. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan akad-akad yang terdapat dalam bank syariah, mengulas kembali gitu kan. Tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan kembali apa sih makna dari ekonomi syariah tersebut. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu yaitu kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah dan berlandaskan dengan asas-asas hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, dan zalim dan objek yang haram. Oke. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang akad-akad yang terdapat dalam pembiayaan syariah. Itu yang pertama yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, di mana pihak pertama sahib mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua mudharib bertindak selaku pengelola. Dan untuk keuntungan usaha itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Terus yang kedua yaitu adalah musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang selanjutnya yaitu akad mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dalam suatu usaha, di mana kedua pihak tersebut turut menyerta modal dan untuk keuntungan serta risiko dan akan ditanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak. Yang selanjutnya yaitu musyarakah mutanafisah. Musyarakah mutanafisah merupakan musyarakah atau syirkah, di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak syarik berkurang karena pembelian porsi kepemilikan secara bertahan oleh pihak lainnya. Yang selanjutnya adalah kafalah atau kafalah bil ujrah. Kafalah merupakan transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung kafiil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung makhful ahnu. Adapun kafalah bil ujrah merupakan transaksi kafalah dengan pengenaan imbal jasa ujrah. Penggunaan akad kafalah atau kafalah bil ujrah harus dibarengkan dengan penggunaan akad yang lain, tidak dapat berdiri sendiri. Yang selanjutnya adalah ju'alah. Ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu pada pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Penggunaan akad ju'alah harus dibarengkan dengan penggunaan akad yang lain. Dalam arti kata tidak dapat berdiri sendiri juga. Yang terakhir adalah qard. Qard merupakan transaksi pinjaman-meminjam dana, dalam tanda kurung dana talangan, tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan akad qard
harus dibarengkan dengan penggunaan akad lainnya, juga tidak dapat berdiri sendiri gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa jenis akad dalam tabungan di dalam bank syariah. Yang pertama, akad mudharabah. Ya, akad ini merupakan akad kerjasama antar pihak pertama, malik sahibul mal atau nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak kedua, amil, mudharib, dan bank syariah, yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Ada dua jenis akad mudharabah perbankan syariah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, gitu. Yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal sahibul mal dengan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri gitu. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan di antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal sahibul mal dengan pengelola mudharib, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut dengan special investment. Akad ini pada umumnya digunakan untuk pembukaan rekening, tabungan sehari-hari, deposito, giro, dan produk tabungan lainnya. Yang selanjutnya itu adalah akad wadiah. Akad ini dapat disebut dengan akad penitipan. Ya, artinya akad ini yang digunakan untuk dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua dengan diberikan kepercayaan atau penyimpanan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Untuk wadiah sendiri ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama. Dua diantaranya yaitu ulama fikih. Yang pertama menurut itu menurut ulama mazhab Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan kelas maupun syarat. Kedua, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki yang mendefinisikan wadiah itu yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Begitu pula dengan akad wadiah, ada dua jenis akad, yaitu yang pertama yaitu wadiah yad damanah, yaitu perjanjian di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya. Contoh, salah satunya tabungan di beberapa bank syariah. Terus yang kedua yaitu wadiah yad amanah. Berbeda dengan wadiah yad amanah, pada akad ini penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal tersebut bukan akibat kesalahan, kelalaian, dan kecerobohan penerima titipan dan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut. Contohnya yaitu safe deposit box. Demikianlah ulasan sedikit tentang penjelasan akad-akad pada bank syariah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga pendengar sekalian. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya, dan jika ada
ingin berkomentar tentang kesalahan tersebut, silahkan agar saya dapat terus belajar dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.